Baik, terima kasih Pak Enardo. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Banyak doa yang sudah kami sampaikan, kiranya itu semua Tuhan, doa yang kami sampaikan boleh naik ke hadirat Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau berkenan juga menjawab setiap doa serta pergumulan kami. Bapa, kini saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan. Berkati hamba-Mu Bapak Pastor Pausang, yang akan membawakan firman Tuhan, agar kiranya Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Dan agar kiranya Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Bu Lazarus. Selanjutnya pembagian untuk pembacaan firman Tuhan dari Ester 5 ayat 1 sampai 7 dibacakan oleh Ibu Sarma. Ester 5 ayat 8 sampai 14 dibacakan oleh Ibu Sarma. Matius 14 ayat 1 sampai 18 dibacakan oleh Ibu Lilis. Matius 14 ayat 19 sampai 36 dibacakan oleh Pakaian. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Koreksi Pak Enardo, Ester 5 ayat 1 sampai 7 saya yang membacakan. Iya, Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Baik Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dari Ester 5 ayat 1 sampai 14, saya bacakan sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Demikian. Maka permintaan dan keinginan hamba ialah, terima kasih, Pak Enardo. Ya, lanjut Bu Sarma. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan
hamba lakukan yang dikehendaki raja." Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, "Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu." Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Demikian. Lanjut, Bu Lilis. Iya, Matius 14 ya Pak ya? Ya, 14 ayat 1 sampai 18. Oh baik Pak. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberi kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Maka datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam, mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka,
Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Demikian Ya, firman silakan Tuhan. Pakaian. Pakaian. Pakaian bisa dibuka mic-nya. Terus sign on apa ya? Ya. Atau bisa dilanjutkan langsung Bu Lilis? Oh baik. Kedengaran ya, Sa? Ya Pak. Ya, jelas Bu Lilis. 19 sampai 36. 36. Ya baik. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setiba di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Mereka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya, Firman Tuhan. amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Sarma, dan Ibu Lilis. Iya. Selanjutnya kita akan mendengar pemberitaan renungan firman Tuhan dengan tema berjalan di atas air. Silakan Pastor Paul. Oke, haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Bentar. Nah, oke saudara. Berbahagialah orang yang setiap hari menanti-nantikan
firman Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara ya, setiap hari dia akan mendapat kekuatan yang baru, saudara ya. Menanti-nantikan Tuhan itu sama seperti ketika Anda menanti-nantikan ya firman Tuhan, rema, saudara ya, menanti-nantikan rema. Jadi gimana sih cara menanti-nantikan Tuhan? Yang ditungguin Tuhannya nggak datang-datang, ya, saudara ya. Berbagai orang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali, saudara ya, yang terbang, yang berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, berlari tiada lelah, berjalan tiada penat. Ya, bagaimana menantikan Tuhan itu, saudara? Ya, sama seperti Esther ya, dia menanti-nantikan. Gimana caranya ya, saudara ya? Si Esther ini, zaman itu tuh Raja Ahasiweros itu kayak dewa, saudara ya. Bayangin seluruh dunia takluk sama dia. Dia cuma ngomong apa saja jadi, saudara. Perkataannya sudah seperti dewa ya. Seluruh dunia itu, dunia yang mereka kenal, pokoknya di mana mereka melihat dunia, itu menjadi wilayah mereka. Dari India, muter sampai ke Ethiopia, saudara. Dunia yang mereka tahu, mereka ngelihat ada tanah, mau ditaklukkan sama mereka, pasti kalah. Luar biasa, saudara ya. Nebukadnezar sudah seperti begitu, saudara. Babel itu sudah seperti begitu. Berkuasanya, ini Ahasiweros ini lebih berkuasa lagi, saudara ya. Saudara, kalau nonton filmnya 300 Spartan itu, si Xerxes atau Ahasiweros itu ya, yang botak, yang pakai anting-antingnya banyak sekali itu ya, mana-mana ditindik semua, dari matanya, hidungnya, kupingnya, itu semua bibirnya ditindik semua itu ya. Itu udah kayak manusia setengah dewa, saudara. Jadi waktu itu kalau bilang menunggu, ya, itu benar-benar nunggu mules itu, saudara. Kalau Esther itu mau datang ketemu raja, itu enggak main-main, saudara. Wah, itu urusannya salah datang itu bisa mumet, saudara, bisa mati, saudara. Ya, bisa mati, saudara, beneran. Bagaimana seorang ratu, belum menjadi ratu waktu itu ya, saudara, masih kandidat di antara para kandidat yang lain. Ya, mules ketika dia menanti-nantikan raja. Kalau dia mau datang, rajanya ngulurin tongkat nggak? Salah-salah bukan tongkat yang diulurin, ya, malah dia bisa dipancung, saudara. Bisa dihukum mati, saudara. Itu seperti, saudara, waktu kami mau berangkat ke Eropa, saudara ya. Wah, kita ribut sama anak, saudara, saya ribut sama anak. Ya, karena apa, saudara? Karena bahasanya nggak mengerti. Kita nggak punya saudara di sini, ya, dan kita nggak punya tabungan. Bagaimana caranya kita berangkat? Bagaimana setelah di sana kita mau ngapain? Mau tinggal di mana? Coba bayangin. Nggak ada yang kenal, saudara. Semuanya ada beberapa orang kenalnya lewat Facebook. Waktu itu saya penginjilan di Facebook. Dan saya tidak bisa, saya sudah ngomong. Mereka tidak bisa membantu. Mungkin kamu datang dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke. Dan dari semua orang kenalan-kenalan yang dari Facebook, tidak ada yang bisa membantu satupun. Nah, tiba-tiba, ya itu tadi ya, saudara ya. Ketika saya mau berangkat, gimana caranya berangkat, coba? Wah, itu beneran, saudara ya. Gimana caranya mau berangkat itu? Kita tidak kepikir, saudara, semuanya. Itu mules, beneran, saudara ya. Itu mules, itu adalah suatu adversary, Satan terbesar. Anda kalau ikut pelajaran kelas apologetik, Anda akan belajar tentang setan. Itu adalah setan terbesar dalam hidup kami. Ya, adalah setan terbesar yang menghalang-halangi bagaimana rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup keluarga kami, saudara. Menuju tanah perjanjian. Mules, saudara. Hal yang tidak mungkin, ya. Satu, ya, kalau masalah visa gimana? Belum lagi masalah visa lagi, saudara, datang membuat visa Eropa.
Nah, ya saudara ya, kita semua mulus saudara. Nah ya saudara ya, tetapi ketika kita tahu itu dari Tuhan asalnya, kalau Anda ngerti, kalau Anda yakin itu dari Tuhan, nah itu bagaimana tahunya dari Tuhan? Damai sejahtera, gundulmu peang, saudara. Jangan sembarangan puasa damai sejahtera. Tiap orang damai sejahteranya ukurannya beda-beda, saudara. Jangan, saudara ya. Anda harus benar-benar menantikan Tuhan. Nah itu lagi, menantikan Tuhan itu apa? Bagaimana menantikan Tuhan? Menantikan Tuhan itu menantikan firman Tuhan, saudara. Sampai saudara dapat satu rema. Menantikan Tuhan. Yang ada roh. Anda kan tidak nunggu Tuhan datang lalu ngomong, Enardo. Enggak, saudara. Ya, Lazarus. Sarma, jubul, saudara, malah kaget, saudara, jadi berangkat. Malah jadi begitu masuk nanti kayak itu, Nabi ke-25, begitu dipanggil-panggil malah sembunyi di bawah rok istrinya. Malah medeni. Saya yakin kalau tiba-tiba ada suara begitu, malah jumbul, saudara. Malah sembunyi di balik rok istrinya, Pak Enardo. Kalau Busama sembunyi di balik sarung suaminya. Begitu, saudara ya. Menjumpul, saudara. Karena apa? Karena Tuhan bicara kepada kita, Tuhan datang kepada kita, ya, dari logos yang jadi rema. Logos yang jadi rema, saudara. Ketika Tuhan datang pada kita, ya, Anda menanti-nantikan Tuhan di dalam pencobaanmu. Itu Anda harus dari logos dulu. Makanya kalau lagi di dalam masalah hidupmu, jangan berhenti baca firman. Ya kan? Kan rumusnya rema adalah firman ditambah diakonia. Jangan berhenti berdiakonia. Jangan berhenti baca firman. Ketika Anda masuk dalam masalah yang besar, jangan masalahnya ditengking-tengking. Cari pendeta, cari apa ya, tengking-tengking masalahnya. Kalau perlu pergi ke dukun, pergi ke paranormal, apalagi, saudara. Pengalaman pribadi, saudara ya. Saya ngalamin masalah yang luar biasa, saking takutnya, saudara ya. Enggak tambah benar, tambah nyungsep, tambah dijiret, saudara. Wah, iblis senang sekali itu, saudara. Nah, tapi kemarin balik lagi ya, kalau Anda hidupnya tidak takut dengan masalah, biar masalah datang, Anda bisa menikmati. Nah itu tadi, bagaimana bisa menikmati masalah? Kalau Anda hidupnya selalu menanti-nantikan Tuhan. Karena masalah itu akan menjadi seperti badai topan yang besar, Anda seperti Raja Wali, kepakkan sayapnya begitu. Harus menantikan Tuhan. Logos, nunggu, baca firman, diakonia. Suatu ketika logos itu jadi rema, saudara. Ya, dengan cara yang sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi. Tiba-tiba ya seling di kepala kita, saudara. Bagaimana caranya ya saya berangkat? Ya kan? Bagaimana caranya saya berangkat? Nggak pegang serupiah. Saya percaya. Saya seperti Yosua, saudara. Langkahkan di tanah yang kamu injakkan jadi milikmu. Malam itu saya langsung begitu dengar laki-laki Saifuddin ditangkap itu ya. Wih, Saifuddin ditangkap. Wah. Tapi waktu Saifuddin ditangkap itu, sebenarnya saya sudah tahu. Saya sudah bilang sama Saifuddin waktu itu ya. Hati-hati ya, kita lagi di TO. Saya, Saifuddin, sama Fadila Mulia. Jadi saya udah bilang sama Saifuddin mau ditangkap, tapi kan Saifuddinnya merasa dia ini ya saudara ya, merasa dia enggak pinter. Akhirnya ketangkap saudara. Fadila Mulia langsung ngilang saudara ya ke saya nggak tahu ke Papua atau kemana, pokoknya hilang saudara ya. Saya dengar dari ada seorang teman mungkin di Papua. Lalu saya sendirian saudara ya, wah itu geger tuh, saya dibilang jangan pulang, rumahnya sudah dikepung. Saya yakin di rumah memang sudah dikepung ya. Ternyata Haikal Hasan kan ngomong ya saudara ya,
Sedang ngomong juga kan, saya sudah datang ke rumahnya Paul. Paulnya sudah pergi ke Hong Kong. Nah, waktu itu saya sudah berangkat langsung ke Belanda, saudara ya, waktu itu. Gimana caranya waktu itu, saudara? Tiba-tiba firman Tuhan itu ngomong dengan jelas, ya, tanah yang kamu injak akan jadi milikmu. Suruh langkah, saudara. Saya langkah, saudara ya. Saya telepon istri saya, dan semua aman semua, yakin. Ngomong sama Pak RT, ada orang nggak dikenal, ada orang nyari nggak? Kita pura-pura begitu ya, tanya Pak RW, ada orang nyari nggak? Enggak, soalnya kita kemarin ada lagi nunggu surat, saya begitu, saudara ya. Aman semua, saya pulang, saudara ya. Saya persiapkan semuanya, saya masih seminggu di rumah loh waktu itu. Serius, masih seminggu, gila ya. Nekat benar, saudara ya. Visanya sudah di tangan. Jadi waktu itu saya sudah tahu. Dari mana saya tahunya? Ya karena dari Rema, sudah tahu, saudara. Ya. Kemudian berangkat saya ke Jakarta. Ya, nggak pegang uang, rupiah pun, saudara. Saya berangkat. Saya sojakui sama mami, sujud sembah 12 kali sama mami ya. Habis sujud sembah mami, saya nggak bilang nggak pegang duit. Ya padahal kalau saya ngomong ya pasti dikasih uang. Saya nggak bilang, saudara. Ya, Tuhan sediakan. Tiketnya sudah, Tuhan sediakan nih. Saya nggak mau bikin orang tua khawatir. Ya, beneran, saudara ya. Ada seorang ibu, ya, kasih uang saya seharga tiket itu, saudara ya. Wah, itu saya waktu berangkat itu sudah melalui proses mulesnya tahun-tahun sebelumnya, berantem sama anak, saudara, anak dan saya sudah mules bareng. Tetapi di tahun itu ketika kami harus berangkat, anak tenang, saya tenang. Kita tahu karena kita punya rema. Kita menanti-nantikan Tuhan itu dengan rema, saudara. Ya, logos itu karena kita juga terus berdiakonia, kita juga membaca firman, ya, dan kita melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ada penyertaan Tuhan. Jadi nggak sembarangan, saudara ya. Ketika Petrus bilang, Tuhan, aku mau jalan di atas air. Dia nggak sembarangan, saudara. Dia ada pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana memberi makan 5.000 orang, bagaimana orang sakit disembuhkan, bagaimana banyak mujizat-mujizat dilakukan oleh Tuhannya. Dia punya rema. Kalau itu engkau, biar kau berjalan. Kalau di waktu sebelumnya mereka teriak-teriak, guru-guru kita mau mati, kita mati. Tapi kali itu enggak. Tuhan, kalau itu memang engkau, biar aku jalan bersamamu. Dia punya rema. Kalau itu memang Tuhan, enggak perlu takut. Kemarin aja bisa kok. Begitu, saudara. Rema itu membutuhkan pengalaman. Makanya kalau Anda baca firman Tuhan, Anda kudu ngalamin. Jangan malas. Jangan takut. Masalahnya kan Anda takut kan? Bagaimana hari ini nggak punya beras? Anda utang kan? Bagaimana ketika anakmu sakit? Anda utang kan? Takut anakmu nggak sembuh kan? Bagaimana kalau anakmu nggak bayar sekolah? Anda utang kan? Jangan utang, saudara. Jalanin. Kalau nggak ada duitnya gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Lepas. Etan memang nggak apa-apa. Anda kudu mengalami logos itu. Belum jadi rema, saudara. Matius 7 ya, ayat 25 sampai 27. Ya. 27 sampai 29, ya. Dua macam dasar. Orang yang mendengar logos dan melakukan. Belum jadi rema, saudara. Anda kudu dengar logos, ya. Matius 7 perikop yang terakhir pokoknya ya, 27 29 atau 25 sampai 27. Nanti tolong dicek ya. Anda lewati logos itu, jangan biar lihat logos itu ya berlalu begitu saja dalam hidupmu, gugur begitu saja. Logos itu kan benih, ya. Terus dia mulai bertumbuh, jangan biarkan gugur mati begitu aja. Ya, seperti 1 Samuel 3. Tidak ada satupun firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Semuanya bertumbuh, semuanya kita kudu jalani, lewati. Jangan sampai firman Tuhan itu berlalu begitu saja dalam hidupmu, saudara. Rugi. Dulu saya begitu, saudara ya. Saya senang. Saya kalau ada firman Tuhan yang baru-baru, yang berikut-berikut, yang galak-galak, wah saya senang, saudara.
Apakah saya mengalaminya? Enggak. Saya takut. Kalau Anda bisa bayar sekolah gimana? Saya takut. Kalau enggak lulus bagaimana pencobaannya? Saya takut. Akhirnya ya saya jalan. Logosnya gimana? Lupa semua. Ya kan? Logosnya lupa semua. Nah, Anda tidak mau mencoba. Tuhan berkata, Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan. Bukan temanmu yang menyediakan. Jangan utang-utang, saudara. Bukan ibumu yang menyediakan, bukan tantemu, bukan kakakmu. Jangan utang-utang. Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Anda kudu ngalami. Kemarin Bu Ana ada cerita bagaimana nama-nama Tuhan itu ya. Kita tiap tahun melewati, saudara ya, peristiwa Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, Jehovah Rohi, ya. Kita mengalami Jehovah Shammah. Nah, Anda mengalami dengan saya Jehovah Shammah, ya. Jehovah Rohi, Jehovah Shammah, sekarang Jehovah Sebaot. Tuhan semesta alam. Anda ngalamin nggak Tuhan semesta alam tahun ini? Tahun kemarin kita melihat penyertaan Tuhan luar biasa, saudara. Anda sekarang mengalami Jehovah Sebaot nggak? Dialah Tuhan semesta alam. Ya, yang membuat hukum. Anda kudu jalanin dulu hukumnya, patuhi hukum universalnya, saudara. Jehovah Sebaot. Anda harus melewati masa Jehovah Sebaot. Kalau Anda melewati masa Jehovah Sebaot, Anda hidup di dalam Jehovah Sebaot. Dialah yang memiliki hukum. Dia yang punya hukum ini, seluruh alam semesta ini. Hukumnya apa? Hukum cinta. Percayalah kepada cinta itu, saudara. Jangan takut. Percayalah dengan kuasa dari pengampunan. Anda dipenuhi Roh Kudus adalah supaya Anda bisa mengampuni. Bukan supaya kiri-biri-biri, kira-bara-bara, kiri-biri-biri, bala-bala. Bukan, saudara. Terus Anda merasanya sudah bertuhan, sudah menantikan Tuhan. Enak saja, saudara, bundul peang. Anda bisa merasakan penyertaan Tuhan, menantikan Tuhan. Ketika Anda melepaskan pengampunan, itu adalah bentuk penantian sama Tuhan. Lepaskan pengampunan, saudara. Karena itu adalah penantian kita kepada Tuhan. Ya, tiada kemenangan sejati dalam hidup kita sampai kita bisa melepaskan pengampunan dan memberkati musuh kita, saudara. Contohnya, selalu saya unak-unak di depan mata Anda. Agustan. Ya, saudara. Dia udah maki saya, udah mau bunuh saya, itu kayak apa, saudara. Saya nggak suka tuh diancam begitu, saudara ya. Tapi kita lepaskan pengampunan dan kita berkati. Wah, buat saya itu kemenangan segalanya, saudara. Saya menang segalanya. Sekalipun dia tolak uangnya, nggak urusan. Yang penting kita sudah lakukan. Itu terserah dia. Dia kan diancam sama mualaf center, nggak boleh terima uangnya. Itu, saudara ya. Makanya, saudara, kalau ada logos, lakukan. Sekalipun kita belum yakin, lakukan saja. Karena ketika Anda melakukan saja, itu sudah iman sebiji sesawi. Itu deg-degan, saudara. Wah, pertama kali ngomong Jehovah Jireh, kita deg-degan, saudara. Serius, saudara, kita nggak ada beras di rumah. Ya, biasanya saya cuma tinggal telepon kakak saya. Karena kita biasa, kakak itu enggak. Kalau Tuhan tidak sediakan, katanya anak. Kalau Tuhan memang tidak sediakan, ya sudah, biar mati. Saya kaget Anda ngomong begitu. Benar, saudara ya. Kalau memang Tuhan tidak sediakan, kayak kemarin Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Kalau memang Tuhan mau tolong, tolonglah. Kalau enggak, ya udah, enggak apa-apa, kita mati aja. Ya gitu dong, saudara, imanmu harus begitu. Ayo, berani enggak? Iya, Anda takut kok. Coba. Ayo, melangkah. Yang sepele-sepele, saudara. Ya. Oh, Anda boleh minta beras sama Damaris, sama Bun Pagi, kalau Anda lagi benar-benar mepet, saudara ya. Boleh. Dia telepon ke Pak Apeng. Asal Anda 3 bulan sudah aktif di sini. Nah, sekarang kalau belum 3 bulan bagaimana? Doa, karena ini juga jawaban doamu, saudara. Kalau yang belum 3 bulan, ya doa.
sampai 3 bulan. Kalau Anda sudah 3 bulan, Anda masuk ke sini, ini salah satu jawaban doamu. Nggak apa-apa. Jehovah Jireh. Kita juga senang memberkati. Tetapi jangan sampai Anda 3 bulan, ya ada masuk, ada enggak, ada masuk, ya nanti lama nggak muncul, tiba-tiba nongol lagi, gitu tanya udah jatah sembakonya habis, jatah pulsanya habis, dikasih pulsa, hilang, ya karena saja pulsanya habis buat main game. Loh gimana sih kita kasih pulsa buat kamu bangun pagi, malah buat main game, buat browsing YouTube, dikasih pulsa, ikut bangun pagi, ya. Nah itu ya kadang-kadang ya, kadang-kadang ya orang-orang ini ya. Ayo, lakukan firman Tuhan. Ya, logos itu. Dan terus berdiakonian, lakukan itu saja, saudara. Pak, nanti kurang, Pak. Enggak kurang. Ya, seperti minyak janda itu ya. Minyaknya nggak habis-habis, saudara. Tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis. Karena dia melakukannya untuk Tuhan. Dia berikan untuk Tuhan. Diakonia itu adalah memberikan untuk Tuhan. Begitu saudara menanti-nantikan Tuhan, caranya seperti Esther, dia berani, dia tunggu. Masalahnya, nah ini endingnya saudara ya. Di situ ada cerita Haman, ya, yang jengkel ketika melihat si Mordekai, nggak cukup dia dipromosi oleh raja, dia rasanya hidup ini menjadi hampa, hidup ini menjadi tidak maksimal kalau Mordekai itu belum saya bunuh. Kayak istrinya Herodes, selingkuhannya itu Herodias, ya. Kalau belum mati si Yohanesnya ini, ya, belum puas dia, saudara. Bahkan setengah kerajaan pun tidak ada artinya bagi dia. Apapun permintaannya cuma satu, kepalanya Yohanes. Bagian juga dengan Haman, apapun ya hadiahnya, hadiah yang terindah adalah ketika Mordekai itu digantung. Nah itu tadi saudara ya. Karena kemudian Anda dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, kepuasanmu bukan ketika kamu lepas dari masalah, tapi kepuasanmu adalah ketika musuhmu itu dihancurkan. Nah, ini kan menjadi masalah baru, saudara. Siapa yang begitu, saudara? Kepuasan saya ketika saya lepas dari segala masalah, rasanya saya bisa mengampuni semua musuh saya. Sebetulnya kan begitu. Udah biar gitu, udah lolos, udah bagus. Saya mah begitu, saudara ya. Udah lolos aja udah bagus. Nah ini, enggak, harus saya hancurkan. Dendam. Saya pernah punya sahabat, dulu ya, saya nggak mau bersahabat sama dia lagi. Begitu saya tahu, ini orang pendendam sekali ya. Banyak orang mengira saya pendendam. Oh bukan, saudara. Ya, bukan. Saya merekam banyak sekali. Saya mengingat banyak sekali. Kalau nama memang sulit saya mengingat, saudara ya. Tapi kalau peristiwa-peristiwa dan perkataan-perkataan itu saya mengingat banyak sekali, saudara. Bukan dendam itu namanya, karena itu pembelajaran buat saya. Nah, tetapi kalau pendendam itu harus saya balas, harus saya hancurkan sampai dia hancur. Nah, saya punya teman yang begitu. Saya bilang, bro, sudah bro, kamu kan sudah dilolos, kamu sudah lolos dari kebangkrutan, kami tolong kamu, kita semua. Oh, enggak bisa, ya harus ini, gini. Oh, ya dia misu-misu, pokoknya kalau dia belum ini. Nah, itu saudara ya. Hidupmu dikuasai kebencian. Padahal kamu sudah lolos dari masalah, kamu sudah lolos dari... Kenapa kamu lebih pengen musuhmu hancur daripada kamu lolos dari masalah? Nah, masalahnya banyak orang begitu kita, saudara. Anda lebih senang musuhmu hancur daripada Anda lolos dari masalah, kan? Serius, saudara. Walaupun mati bareng, kan? Walaupun mati bareng, kan, dengan musuhmu, kan? Dan saudara, nah itu karena cara berpikir kita itu, itulah sebabnya kamu tidak hidup dalam kemenangan, kamu hidupnya dari satu penderitaan ke penderitaan, karena sebetulnya dalam hati kecilmu kamu semua hancur daripada kamu hidup berkemenangan. Saya mah seneng, saudara ya, hidup saya sudah di sini ya, ini tanah Kanaan buat saya mah bahagia di sini ya, saya mah happy di sini. Pengen nggak musuh saya hancur? Enggak, ya. Saya nggak kepengen musuh saya hancur, kalau bisa musuh-musuh saya tolong. Serius, saudara. Makanya kalau ada orang musuhin saya, buat bercandaan sama saya, saudara. Ya, musuh minta pemberesan dulu. Enggak, saya nggak mau pemberesan, dia musuhin saya kok, bukan saya musuhin dia. Iya dong, saudara, Anda jangan mudah minta maaf. Kalau Anda tidak
Kalau Anda tidak bersalah, Anda tahu, nggak usah minta maaf, saudara. Ya, itu mental pecundang. Merasa sungkan, diintimidasi, sehingga Anda yang udah minta maaf. Nggak perlu, saudara. Para nabi itu nggak pernah minta maaf sama orang. Kalau dia nggak salah, dia ngomong, dia tahu dia benar kok. Ya, kalau kita tahu kita benar, kita tahu ya, kita benar. Kalau kita salah, ya kita harus minta maaf dong. Tapi kalau kita tahu kita benar, Anda tidak perlu minta maaf, saudara. Ya, tapi nggak perlu juga Anda nantang-nantang, nggak perlu. Ya pokoknya kalau saya nggak punya masalah dengan dia, kalau saya punya pembelaan, saya nggak merasa nggak ada masalah. Itu saja, saudara ya. Ingat-ingat itu, saudara. Kalau dia bermasalah dengan kita, biar saja dia suruh datang kemari. Iya kan? Tetapi kamu tidak benci. Kalau dia butuh pertolongan, kita bantu. Sehingga kita nggak buang waktu. Ya, saudara ya. Kita juga nggak buang waktu, nggak mengotori hati nurani kita. Pokoknya selalu siap untuk membantu, untuk menolong, untuk mengampuni. Dan kita lepaskan, aku ampuni dia. Itu, saudara ya. Karena hidupmu akan berkemenangan, menanti-nantikan Tuhan, dan jawaban itu akan datang. Kalau kamu hidupnya penuh dengan logos, tadi Anda baca firman Tuhan yang banyak. Ya, dan terus berdiakonia, sambil melepaskan pengampunan, saudara. Diakonia dan melepaskan penampungan itu kan membuat logos itu jadi rema. Lalu rema itulah yang menuntun hidupmu. Menganan, mengiri. Kamu kan dituntun hidupnya, tiba-tiba kamu akan ingat sesuatu dan kamu percaya. Karena iman itu kan dari rema. Roma 10 ayat 17. Iman datang dari rema. Ya. Makanya ketika ada lagi setiap tanah yang kau injak jadi nggak ngawur, saudara. Wah, langsung aja diklaim sana sini. Lihat mobil Ferrari diklaim, lihat itu ngawur namanya, nggak rema itu. Ada geblek itu, saudara. Tapi kalau Anda benar-benar rema, Anda ngerti, saudara. Itu suara Tuhan. Dari logos yang dipenuhi dengan diakonia dan pengampunan. Tiba-tiba Anda tahu dan Anda percaya, Anda lakukan. Itu yang namanya menantikan Tuhan, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Enardo.